Iya tadi udah. Borna di clear ya. Ayahnya mau hadir kan? Ayahnya mau hadir? Oh, ya woi. Di rumah lagi itu. Siapa Rifa? Buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tiba saatnya giliran Arifah ya. Insya Allah nanti Arifah akan mempresentasikan bahasa Arab ya. Ya, Nah, baik. Terima kasih buat pembimbing Bu Yanti yang sudah hadir dan juga Bu Ita yang setia dari pagi sampai sekarang ya masih setia alhamdulillah, dan juga buat orang tua Arifa yang mendukung sangat penuh ya untuk dengan bersemangat. Baik, silakan Arifa dimulai untuk presentasinya. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Arifah. Di sini saya akan mempresentasikan KS saya di semester ini. Daftar isi. Yang pertama, pelajaran yang diminati. Yang kedua, apa topik pelajaran yang saya pilih? Yang ketiga, refleksi diri. Yang keempat, kelemahan dan kekuatan. Dan yang terakhir adalah tindak lanjut. Nah, pelajaran yang saya pilih di semester ini adalah bahasa Arab. Alasannya, saya memilih bahasa Arab karena untuk memperdalami topik dan juga ingin mengetahui seberapa jauh pemahaman saya tentang bahasa Arab. Topik. Dari semua topik yang ada di bahasa Arab, saya memilih mufrad, muzakkar, dan muannas dhamir. Alasannya, saya ingin lebih mendalami tentang pembagian kata dhamir mufrad dalam muannas muzakkar. Pengertian mufrad, muzakkar, dan muannas dhamir. Mufrad yang artinya tunggal, dan muzakkar adalah kata benda yang merujuk pada laki-laki, serta mu'annas adalah kata tunggal yang merujuk pada perempuan, sedangkan domir adalah kata ganti untuk orang dan benda, bisa juga untuk muzakkar dan mu'annas. Nah, di sini ada tabel domir mufrad. Domir dibagi menjadi dua jenis, yaitu domir muzakkar dan domir mu'annas. Di dalam domir muzakkar ada huwa, anta, dan ana. Di dalam domir mu'annas ada hiya, anti, dan ana. Di sini saya akan menunjukkan kalian bagaimana cara menghafal domir mufrad. Hmm. Nah, di sini kita bisa menghafal domir mufrad hanya dengan menggunakan jari-jari tangan. Di dalam jari kelingking ada huwa, huma, dan hum. Nah, di jari-jari manis ada hiya,
huma, dan hunna. Nah, di jari tengah ada anta, ta, anta, dan ta, antuma. Dan antum. Di jari telunjuk ada anti, antuma, dan antuna. Dan yang terakhir di ibu jari hanya ada ana dan nahnu. Nah, untuk menghafal urutan dari domir hanya bisa dari bawah sampai ke atas. Nah, untuk menghafal artinya bisa dilihat dari posisi jari-jarinya. Dari sini, nah, untuk yang berada di bawah itu ya untuk orang pertama dan untuk orang yang kedua dan untuk yang terakhir untuk orang yang lebih dari dua. Nah, untuk mengetahui jenisnya bisa selang-seling. Jadi dari sini, dari sini, dan ini adalah laki-laki. Dan yang jari manis dan tunjuk itu perempuan. Dan sedangkan ibu jari bercampur. Bisa untuk laki-laki dan perempuan. Hmm. Pembagian kata benda atau isim. Muzakar hakiki atau nyata merujuk pada makhluk hidup laki-laki secara nyata. Muannas hakiki juga sama, tapi sebaliknya ia merujuk pada perempuan. Muzakar mujasi atau tidak nyata merujuk pada benda atau konsep yang dianggap maskulin, meskipun bukan makhluk hidup. Muannas mujasi juga sama, ia merujuk pada konsep yang dianggap feminim. Nah, untuk muzakar ciri-cirinya itu bisa dipandang dari mata kita sendiri. Dan untuk muzaka mujasi yaitu benda yang tidak nyata, misalnya kolamun dan daftarun. Self-knowledge. Setelah saya mempelajari bahasa Arab, saya jadi lebih mengetahui dan memahami konsep muzakar. Muzakar itu terkait dengan sifat yang kuat, tahan banting, dan gagah. Untuk konsep muannas, ia terkait dengan sifat lemah lembut, halus, dan menyembuhkan. Refleksi.
Kekuatan saya itu cepat paham jika dijelaskan dan dipraktekkan, dan mendengarkan apa yang guru sampaikan. Kelemahan, kurang serius, gampang terdistrak, tidak terlalu detail saat mencari materinya. Tindak lanjut dan harapan. Dari siswa akan lebih serius lagi dan juga mengabaikan gangguan yang membuat saya terkecoh. Dan harapan saya dari orang tua tetap support dan mendukung. Dari guru membantu saya saat kesulitan dalam belajar. Di sini saya membuka sesi tanya jawab. Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah mempresentasikan bagaimana kita belajar untuk menghafal domir ya. Nah, wahumahum. Baik, selanjutnya Bu Ita, mangga dipersilakan untuk komentar atau pertanyaan dan sebagainya. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arifah. Arifah, coba Ibu ingin mendengarkan lagi. Sebenarnya alasan Arifah memilih bahasa Arab itu apa? Ya. Untuk mengetahui lebih lanjut, pemahaman saya tentang bahasa Arab. Karena juga saya lumayan minat di bahasa Arab. Pertanyaan yang kedua ya, coba jelaskan oleh Arifah manfaat kita belajar bahasa Arab itu apa? Untuk mengetahui tata cara pembagian kata domir, mufrad, dan muzakkar muannas. Secara keseluruhan untuk mengenal domir mufrad dan muzakkar muannas. Ya, terima kasih Arifah. Dari Ibu cukup sekian. Tur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hatur nuhun Ibu Pustista, Bu. Gimana lo ya? Ibu Ita, mangga selanjutnya untuk pembimbing Arifah. Iya, gitu ya. Arifah sudah lebih tenang gitu ya dan efektif menggunakan kata-kata ya. Jadi tidak banyak itu tandanya Arifah menguasai materi yang disampaikan ini. Kemudian Bu Yanti cukup kaget juga ya. Wah, kemarin ternyata tidak ada ini nih. Jadi Bu Cici. Jadi berarti mengingat pelajaran kelas 7 ya. Mengingat pelajaran kelas 7 tentang bahasan juga ada gambarnya. Yang ingin ditanyakan itu kan tadi ada ya, mu'anas, muzakkar, dan mu'anas majazi. Jadi misalnya itu coba jelaskan lagi. Muzakkar dan mu'anas hakiki, muzakkar dan mu'anas majazi. Beda. Ya? Untuk bedanya bisa dilihat dari maknanya. Kalau hakiki itu kata maknanya itu asli. Nah, untuk mujasi itu diambil dan itu diambil dari hakiki dan tidak nyata. Dianggap Ya. muzakkar gitu. Ya. Kalau yang mu'anas? Mu'anas? Kalau yang mu'anas majazi? Mu'anas majazi apanya? Sama gitu kayak muzakkar gitu. Coba Oh iya. kalau mu'anas apa?
Apa membedakan muzakkar dan muannas itu gimana? Kalau membedakan mu'anas dan muzakkar bisa dilihat dari mu'anasnya. Kan di kata mu'anas terdapat tak marbutahnya. Gitu. Kalau misalnya ada kata hakibatun, itu mu'annas atau muzakkar? Tun mu'anas. Mu'annas karena Karena ada tak marbutahnya. ya. Kemudian kalau misalnya ada kata katibatun, penulis katibatun, Tun muzakkar apa mu'annas? mu'anas. Mu'annas, majazi atau hakiki? Majazi. Majazi apa hakiki? Katibatun, Katibatun. penulis perempuan. Terus mujazi karena Karena eh, kan kata yang nyata. kan katibatun, seorang penulis perempuan. Penulis perempuan. Majazi atau hakiki? Oh, hakiki. Hakiki. Betul. Tenang dulu. Ini mumpung terakhir jadi nggak. Baik. Kemudian domir itu kan kata ganti ya. Ya. Jadi kata yang di bawah itu adalah bentuk yang tunggal. Kenapa anak bisa bentuknya laki-laki atau perempuan? Untuk anak tuh tadi katanya campur. Anak itu bisa laki-laki dan perempuan. Nahnu juga bisa laki-laki dan perempuan. Kenapa anak itu bisa laki-laki dan perempuan? Karena sebagai orang pertama. Orang pertama yang berbicara. Yang berbicara. Ya. Jadi yang berbicara itu anak itu bisa. Kenapa buat laki-laki dan perempuan? Karena yang berbicaranya bisa mu'anas dan muzakkar. Kemudian sekarang misalnya ada kata ya. Qoriun. Coba ditulis dulu. Qoriun. Qoriun. Pokoknya panjang. Pembaca. Pembaca laki-laki. Riun. Riun. Pakai hamzah. Ro. Ri. Panjang. Ro. Ke bawah. Kurang panjang buntutnya. Nah, gitu. Qoriun. Pakai hamzah. Un. Hamzah. Un. Bukan u. Hamzah. Kori. Oh. Kori. Nah, gitu. Un. Oh. Riun. Oke, sama qoriatun. Qoriatun. Atun. Pakai tamar buto. Enggak, itu main atau dipisah berarti. Riatun. Nah, riatun. Oke, nah. Untuk huwa di mana huwa tempat di qoriun apa qoriatun? Huwa. Huwa di qoriatun. Huwa. Huwa itu siapa huwa? Muzakkar atau Muzakkar. mu'anas? Muzakkar. Muzakkar. Jadi di mana tempatnya? Di Tunjuk aja. Di qoriatun. Qoriatun apa di qoriun? Oh, qoriatun. Qoriun. Huwa. Dia laki-laki. Di qoriun apa qoriatun? Di qoriun. Nah, qoriun. Oke, di situ. Nggak apa-apa, nggak usah ditulis. Kalau anta? Anta teh artinya apa? Anta kamu. Kamu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Di mana tempatnya? Di Tunjuk aja, tunjuk. qoriatun juga. Qoriun juga. Oh, Kalau qoriun. anak?
Kalau anak bisa dua-duanya. Oh, bisa dua-duanya. Kalau anti, Nanti di Koreatun Koriatun. Karena dia perempuan perempuan. dan juga ada tak marbutoh. Tak amar butohnya. Kalau Hia, Kalau Hia di Koreatun. terima kasih. Sudah ya? Ada yang mau bertanya? Oh, dari ibunya. Silakan ibunya mau bertanya. Ya, ini ya, Kak, pertanyaan ini. Ibu masih baca, alhamdulillah ya. Udah bisa ini. Meski tapi masih duduk ya. Dengan antara lagi yang jangan berbagi. Iya. Aku pada pembimbing, pada wanita, terima kasih sudah memilih saya. Terima kasih. Ya, tadi ya, belum itu. Alhamdulillah, terima kasih hatur nuhun jajak pemulukan kasihan buat pembimbing dan juga buat Ibu Ita dan juga orang tua sini. Maka silakan ditutup. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sana. Kita berfoto. Sekarang ada tes. Sudah. Oke, 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Lagi. 1, 2, 3. Ganti gaya boleh. 1, 2, 3. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terakhir deh ya. Bahas deh, aku masih atau rangkaian. Demikian rangkaian KAS hari ini di kelas 8. Alhamdulillah Arifah adalah yang terakhir bawakan materi bahasa Arab. Semoga semua siswa menjadi lebih bertambah secara pengetahuan, secara percaya dirinya, kemudian kualitas mereka memilih kata-kata lebih baku dan lebih tenang, lebih rileks untuk bisa ber-KAS. Selamat berjumpa lagi di KAS semester 2. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Cari nggak ini tahu